kecil itu. Jadi ini perjalanan apa orang, saya kan SD-nya ya, SD di SMP 8 itu. Oh nggih, SMP 8. Apaan ini kok? Sampingnya. Dulu kan itu SD di tengah-tengah sawah, Mas. Oh iya niku. Wah, di tengah sawah. Jadi Kanan kirinya dari nonton. belum ada rumah. Jadi begitu keluar gitu tahu dari ujung sana mungkin sampai Mertoyudan, Glodo itu kan sawah semua itu. Sawah semua. Berarti tidak di kota sawah. Sawah, Mas. Jadi saya keluar dengan SD itu nggak ada namanya rumah, nggak ada. Bentangannya apa jenenge sawah semua. Wong SD-nya di tengah sawah. Nggih. Tengah sawah. Nah, dulu kalau Kampung Karanggading sampun nonton. Kalau kampungnya masih ada, kampung Karanggading itu bawahnya ada. Kalau kampungnya masih ada, barat juga ada, tapi itu dulu sepanjang selatan itu sawah semua. Depannya SD niku ya SD. Tanon itu. Tanon Dulu sawah itu. Belum ada. Dulu sepanjang selatan itu sawah semua. Nah, dulu kalau masih SD itu nganu itu namanya anak-anak ya. Wah, ini bilang aku cah baraan ngono dhewe wis mikir. Ning kono ya akhirnya aku cah Karanggading ngono iki ya kono ya mikir. Bisa cilik-cilik loh, Mas. Bisa cilik-cilik itu. Tapi memang karakter orang tua kita pada waktu itu memang kalau cerita itu kan mesti cerita kejayaannya waktu dulu, istilahnya seneng gelut, seneng ini ya itu akhirnya diwaris karo generasi penerusnya. Jadi agar kumpul ceritanya, wah iki gini ya ini pomone sampai hari ini misalnya contohnya bocah-bocah ngono iki terus kayak golek pangan ning terus Jawinangun kae kayak mangan lho Mas, maksudnya golek pangan ngono ki ning tamat-tamatan mlok aja balik ngono ki. Wah, aku dinganu dijak iki karo bocah kono ayo parani ngono. Wis biasa biar dulu tuh Mas. Dadi ora delok ki apa akar permasalahan nih. Kadang sepele ning tatap-tatapan ngene iki. Wah, aku dinganu karo cah iki. Ayo parani yo, ayo. Jadi kok memang sepele to Mas, tidak ada istilahnya orang itu halal yang katakanlah merugikan dari tidak ada. Wong adik saya sekarang kan masih di sana, Mas. Ayo tetap tidak berubah, Mas. Sampai hari ini tidak berubah. Sampai hari ini penerusnya tetap konten mawon rusuh ini tetap konten mawon. Omong badannya adik saya itu cacat ya gara-gara itu tuh Mas. Sininya wis ora karuan kayak Mas. Tubuhnya itu tidak karuan. Tapi wong itu jalan pilihannya ya wis. Tempat saya kan kalau pergaulannya kita tidak keluar ya ngono kuwi. Nah, misalnya pengen medal yang mriku. Nggih. Asline kula angsare gubuk nggih teng mriku. Rencana sih nggih. Ajeng patos teng perumahan. Kalau sampai hari ini misalnya contohnya adik saya ya rasa ada keluar itu ya ngene iki kumpul-kumpul biasa ngene ya wis yo kejari ini ya mesti ana surungane. Ngerti dhewe ya Mas dengan ngeten iki wis ngerti dhewe. Jadi nek apa jenenge kabar iki karo iki wah wis memang dari dulu. Nek jenengan Yoswani piro Mas? Saya 34. Oh 34 ya masih muda. Saya dulu kan banyak kalau istilahnya gali-galian dulu tempat saya banyak sekali Mas. Zaman dulu orang yang kena Petrus itu juga banyak itu Mas.
Kalau tetangga saya Mas Keli itu dibuang di Tegalrejo, Ujung Kopeng itu. Ya, ada yang keluar. Pokoknya dulu itu kalau yang bertato, wis carane itu kan sebagai bentuk anu toh, pentasbihan toh. Dulu banyak Mas, kalau dulu dalam waktu PSE terus itu yang punya tato itu mesti di nganu kayak Mas apa setliko. Gitu, tangannya di mati do kulitnya do melepuh itu toh, hilang banyak sekali. Ya, karena nganu toh, ketakutan loh. Ketakutan. Tapi tetangga saya Mas Keli itu saya nilai bagus. Nah, karena sebelum di dor itu, wah dia ibaratnya itu serajin-rajinnya orang, ibaratnya menjemput ajal. Dia ibaratnya tak persiapkan, tidak kemana-mana ya wis, tapi dia langsung di masjid itu. Wah. Di masjid itu banyak orang mencibir, dia biar nganu kok Mas, diterima dengan lapang dada Mas. Nah, sebelum luhur, sebelum asar itu dia sudah datang masjid. Tapi tadinya awalnya dia kan belum bisa sholat, melu-melu. Mungkin bacaannya aja sampai beliau ini anu dijemput oleh Yang Maha Kuasa, mungkin seperti itu loh. Tapi dia yakin Mas, ibaratnya mungkin dia lebih siap dari kita yang katakanlah seperti ini loh Mas. Karena dia sudah tahu jelas ini loh, orang lungo, leliane kan lungo, dia tidak. Jadi setiap hari itu dia nane yang masjid sarungan ngono agar pas anu dia agar pas dodongo dia meneng ngono kuwi. Mungkin bagi orang-orang jamaah yang lain mungkin dicibir oleh saya, kok tidak, saya masih kecil Mas. Malah melihat terus justru malah saya wah hebat sekali caranya orang itu. Justru saya ya insya Allah beliau ini masuk surga. Terus Mbak Bian itu ibaratnya kejamnya minta ampun, tapi di akhir-akhirnya dia itu mendapatkan akhir yang katakanlah bagus menurut saya. Tobat tenang kalau itu, karena dia tidak lari Mas, tapi menjemputnya dia sudah siap. Wis saya tak ke masjid dulu, isya maghrib isya subuh itu wah, terus maunya dia belum bisa ibaratnya ngaji ya luweh aku melu saisane, tapi dia tidak nganu Mas, tidak apa istilahnya malu, tidak ngene arjai ngomong ya gelem nek ora ya ora apa-apa. Wah anjir, sore-sore itu ada yang jemput, jur sore dijemput, kemudian malamnya sekitar jam 2 atau 3 itu ada yang memberitahu diambil di itu jalan menuju Kopeng Tegalrejo. Nah, diambil itu sudah waktu memandikan aja saya lihat kok Mas. Ini saya lihat, saya masih ingat masih ingat, tapi kok kayak orang tersenyum itu deh. Saya tersenyum. Dia buat istilahnya buat siap. Saya siap. Tapi itu cerita yang tidak pernah istilahnya terdokumentasi. Tapi bagi saya ingat terus, bagi saya pribadi saya. Ya orang itu kadang-kadang seperti itu lebih siap. Karena sudah ada nganu itu Mas, diberi sinyal loh. Sedangkan kita ini kan tidak dikasih sinyal. Artinya sinyal nyepelek gitu kan. Ya nggak tahu kapan-kapan. Nah iya itu kapan-kapan.
kadang-kadang orang yang alim aja belum tentu siap. Oke. Iya toh, Mas. Tapi beliau ya, yang tadi hidupnya hitam kok, yang menurut saya kok akhirnya kok bisa putih kayaknya. Wah, luar biasa. Tidak semua orang bisa. Oke. Nah, ya, disitulah. Tapi ya di kampung, mungkin di kampungnya jenengan saya tetap yang baik ya banyak tetap. Yang tempat saya juga yang baik juga banyak. Nggih. Sing nganu nggih niku mawon sebenarnya. Ya, nggih. Ya. Kalau awalnya mlebet kenal bojone kula wah baraan cerita-ceritane ini. Ternyata setelah saya masuk yo ternyata yo enggak se nganu itu ya. serem. Serem itu. Tapi Pak, ada Mas, saya punya temen masuk kampung saya tuh takutnya minta ampun, Mas. Nggih. Teman saya akrab itu, dia nangon aku yo rawani apa di ada harus tua. Jadi sing diwedeni apa Oke. Ternyata kok ya enggak nggih maksudnya nggih nonton sing anu tapi istilahnya nggih enggak seanu. nggih, memang yang baik ada, yang anu ada. Kehidupannya ya normal biasa saja. Ora ono sing njur medeni. Emang rawan hilang emang. Ah iya. Nih emang kita yang harus hati-hati sendiri. Iya. Jaga. HP kula hilang 2 kali. Oh, di sana. Ke kamar. Oh. Ya, anu ya. Ya seperti dulu lah. Ini yang kamar dicas hilang. Berarti nganu ya. Ya gitu kayak ngadane kewaspadaan itu dari dulu. Tapi nggih Angel bahasanya. Saya dulu karena orang situ ya paham.